Bapak tentang wawasan kebangsaan. Saya boleh minta waktunya sedikit, Pak? Boleh, silakan. Baik, Pak. Kita mulai aja ya, Pak ya, dari pertanyaan yang pertama tentang wawasan kebangsaan, Pak. Ada yang Bapak ketahui nggak, Pak, tentang wawasan kebangsaan itu seperti apa? Oke, untuk wawasan kewarganegaraan ya, kebangsaan. Untuk wawasan kebangsaan itu menurut saya itu wawasan tentang cara pandang kita tentang keberagaman, persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Mungkin secara simpelnya seperti itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, menurut Bapak apa sih upaya bela negara yang harus kita lakukan untuk mencegah isu-isu untuk mencegah ancaman, gangguan, hambatan sama tantangan itu bagaimana sih, Pak? Oke, jadi upaya bela negara untuk mencegah isu yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, menurut saya pertama kita harus mencintai negara. Terus sebagai contohnya kita bangga dengan produk dalam negeri. Kedua, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Baik, Pak. Saya mau bertanya lagi ya, Pak ya. Seberapa penting, Pak, wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Bapak? Untuk wawasan kebangsaan itu menurut saya sangat penting, karena dengan wawasan kebangsaan itu dan bela negara semua menjadi langkah awal kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta membawa negara kita lebih maju lagi. Seperti itu. Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk isu-isu yang Bapak ketahui di Indonesia yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu seperti apa ya, Pak? Oke, untuk isu-isu yang saya ketahui yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yaitu seperti pemberontakan senjata, gerakan separatisme, serta aksi-aksi kekerasan yang berbau sara. Mungkin seperti itu. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya, Pak ya. Ini saya mau bertanya, Pak, mengapa sih, Pak, TNI sama Polri masih tetap dibutuhkan panjang masa untuk bela negara ini, Pak? Oke, untuk TNI dan Polri kenapa masih tetap dibutuhkan sepanjang masa? Ya, karena tugas kita memang untuk melindungi negara dari ancaman dan gangguan baik secara fisik maupun mental, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk tentara sendiri kan menjaga kedaulatan, untuk Polri sendiri menjaga persatuan dan kesatuan. Mungkin seperti itu ya. Baik, Pak Mulyana, terima kasih ya atas diskusi kita sore ini. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Mungkin Bapak mau melanjutkan aktivitas lagi. Selamat sore, terima kasih banyak ya, Pak ya. Selamat malam, Pak. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Ada yang akan saya tanyakan. Pertama, apa yang Anda ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah wawasan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia dan sudah dewasa. Lalu, apa upaya bela negara Anda untuk mencegah isu yang dapat menimbulkan AGHT? Isu yang
berkembang di masyarakat itu hanya bisa dilakukan dengan mengedepankan wawasan kebangsaan untuk warga negara Indonesia, baik melalui pendidikan ataupun melalui ceramah-ceramah baik di kampus maupun di sekolah-sekolah. Lalu, menurut Anda, seberapa pentingkah wawasan kebangsaan dan bela negara? Sangat penting sekali, karena wawasan kebangsaan itu adalah modal dasar suatu negara untuk mewujudkan negara itu mempunyai kekuatan, baik kekuatan secara militer maupun kekuatan secara sipil. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, apa yang akan terjadi jika kita acuh terhadap bela negara? Sangat berbahaya sekali kalau seandainya warga negara ataupun generasi muda sudah tidak peduli lagi dengan namanya bela negara. Itu akan mengakibatkan bahwa negara akan hancur, negara akan sangat lemah sekali. Berikutnya, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat jika ingin ikut andil dalam bela negara? Sebetulnya banyak pilihan-pilihan yang ada di masyarakat itu. Kalau misalkan dia sudah kuliah, dia bisa menggunakan jalur namanya resimen mahasiswa. Tapi kalau seandainya tidak mengikuti menwa tersebut, setiap mahasiswa biasanya dilakukan dengan KKN, kuliah kerja nyata. Nah, dengan KKN itu setiap mahasiswa bisa memberikan pencerahan ataupun memberikan dukungan ataupun untuk kelangsungan ataupun untuk bela negara. Selain resimen mahasiswa atau menba, bisa menggunakan jalur sipil, yaitu Komcat, Komando Cadangan, yang itu dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk merekrut generasi-generasi muda yang disiapkan untuk komando cadangan seandainya terjadi invasi atau gangguan dari luar. Sebutkan isu-isu yang Anda ketahui di Indonesia yang menimbulkan AGHT. Isu yang utama akhir-akhir ini ataupun mungkin kedepannya itu adalah isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi timbul sedikit masalah SARA aja itu bisa menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan ataupun tantangan yang sangat berat bagi Indonesia, karena negara kita adalah negara kepulauan dan beragam. Jadi beribu-ribu macam suku yang akhirnya kalau timbul isu SARA saja itu akan menjadi ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan yang sangat berat bagi generasi muda. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, isu mana yang paling menimbulkan AGHT? Isu-isu yang paling utama itu sebetulnya misalkan kayak gangguan keamanan, baik yang muncul di daerah-daerah maupun di pulau-pulau yang memang terjadi adanya ketimpangan sosial, misalkan kayak KBB, kelompok bersenjata. Itu yang sangat berarti sekali dan sangat berpengaruh sekali. Di luar misalkan isu-isu yang berkembang, misalkan ada isu-isu LGBT, isu-isu PKI, dan itu juga akan menimbulkan semacam ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan yang sangat berat juga. Mungkin hanya itu aja. Selamat pagi Pak, saya Puput peserta Lasar. Kebetulan saya ada tugas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Bapak kan sebagai, maaf namanya siapa Pak? Yoyo. Ya, kebetulan sekarang Pak Yoyo ini ya sebagai veteran Indonesia. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah
Seberapa tahukah Bapak tentang bela negara? Bela negara itu kalau dulu kan istilahnya merebut kemerdekaan tuh ya, bela negara tuh kita perang lah istilahnya gitu. Kalau sekarang perang mungkin nggak ada, jadi hanya membela negara sekarang, jaga keamanan, terus lingkungan, kebersihan, itu aja lah setahu Bapak. Sekarang kan adanya isu-isu di Indonesia tuh terlalu banyak. Misalnya KKB. Apa pendapat Bapak tentang KKB yang terjadi di Papua sekarang? Ya, KKB itu kalau istilahnya kalau dulu mungkin gerombolan atau pemberontak. Kalau sekarang kan disebut KKB itu kelompok. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pada hakikatnya, mendasari proses pembentukan karakter bangsa. Dari hasil interview yang kami lakukan pada 3 orang narasumber yang berbeda, dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya mereka semua paham dengan wawasan kebangsaan dan arti dari bela negara. Hal itu tampak dari cara mereka menjelaskan bagaimana mereka ikut berpartisipasi pada aksi bela negara, sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dengan adanya kesadaran bela negara, diharapkan mampu meningkatkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, serta berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara.